Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada Rabu malam ini kita kembali berjumpa, bersilaturahim, ya. Dan insya Allah kita akan mendengarkan syarahan ya dari guru kita, ya, Profesor Ugi Suwarto, dari kitab yang ditulis oleh Profesor Muhammad Said Nakit Alatas, Islam and the Philosophy of Science. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ahli keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'in dan para ulama yang telah mewarisi risalah kenabiannya sehingga kita bisa merasakan hari ini mempelajari ilmu-ilmu Islam, ya, ilmu-ilmu fardu ain. Ya, tidak lupa saya ucapkan kepada ikhwan wal akhwat yang telah hadir di malam ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu dari Allah ya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi kita semua. Tidak panjang kata, saya persilakan ya pada guru kita ya Ustadz Ugi Suwarto untuk memberikan syarahan kepada kita semua. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di Indonesia dan sore hari ini di Oman kita masih lagi dapat melanjutkan kajian kita mengenai Islam and the Philosophy of Science, yang satu monografnya dari guru kita Profesor Said Muhammad Nakib Alatas. Ya, dan malam hari ini kita sampai pada paragraf yang ke-36 ya. Mungkin ini sudah pertemuan yang ke berapa ini? Mungkin ke-28 atau ke-29 ya. Dan nampaknya kita tidak sempat menghabiskan ya, sampai paragraf yang ke-38 ya, sebelum Ramadan ini, karena insya Allah ya, minggu depan kita akan memasuki Ramadan. Allahumma balighna Ramadan ya. Dan kita akan lanjutkan kembali insya Allah setelah Ramadan nanti ya, pada paragraf-paragraf yang seterusnya. Mungkin 2 paragraf terakhir. Ya. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, juga pada ulama yang mewariskan ya Rasul dakwah dan risalah Rasulullah SAW ini sehingga sampai kepada kita semua. Ya, pada pertemuan yang lalu ya, khususnya pada paragraf 35 itu, Prof. Alatas sudah memberikan contoh ya, pada paragraf 34 sebenarnya memberikan contoh ya tentang ayat yang ataupun tanda yang jelas dengan tanda yang tidak jelas. Ya, kemudian di akhir paragraf 35 Prof. Atas menyatakan tentang apa itu yang disebut sebagai kebenaran ataupun the position of truth, dan beliau kaitkan dengan limit ya, dengan batas ya. Maka kalau kita baca
kalimat terakhir ya di paragraf 35 itu ya, beliau mengatakan this is the position of truth. Inilah posisi kebenaran. Ya, inilah kedudukan kebenaran. Apa itu? In that there are limits to the meaning of things. Ya, bahwasanya di sana ada batasan-batasan ya kepada makna sesuatu. Jadi makna sesuatu itu pun memiliki batasan. Karena sesuatu itu sendiri memiliki batasan, dan dari makna ini ya. So in that there are limits to the meaning of things, and their places are profoundly bound up with the limits of their significance. Ya, maka tempat-tempat mereka juga sebenarnya terikat, terkait secara mendalam dengan batasan-batasan ya, makna ya, ataupun batasan-batasan kepentingannya benda itu. Nah, dalam paragraf 36 ini Prof. Alatas melanjutkan dengan menjelaskan apa yang dikatakan sebagai limit itu. Apa yang dikatakan sebagai batas. Ya, nah, karena batas ini menentukan kebenaran. Ya. Jadi batas inilah yang menentukan makna sesuatu, kebenaran sesuatu, tempat sesuatu. Ya. Dan juga kepentingan sesuatu. Itu pada batasnya. Maka the whole ataupun keseluruhan paragraf 36 ini Prof yang membicarakan tentang batas itu. Ya, mari kita tengok ya kan. Jadi Prof mengatakan limitation is not a shortcoming. Bahwasanya batas itu, limitation, pembatasan yang Allah jadikan kepada sesuatu, bahkan kepada diri kita itu is not a shortcoming. Itu bukan satu kelemahan. Ya. Jadi limitation itu bukan satu kelemahan. Ya. Our external and internal senses and faculties of imagination and cognition all have limited powers and potentials. Ya, bahkan our external and internal senses, ya, panca indera luaran kita, dan juga indera dalaman kita, ya, dan juga fakultas-fakultas yang ada pada diri kita, baik itu yang menyangkut imajinasi, khayal, ataupun yang menyangkut tentang cognition, tentang ilmu, tentang suatu yang mendatangkan ilmu kepada kita, all have limited powers and potential. Semua itu memiliki kekuatan dan potensi yang terbatas. Ya, each created to convey and conserve information concerning that for which it was appointed. Jadi masing-masing indera itu diciptakan untuk ya menyampaikan dan ya to conserve information, untuk menampung ya ilmu, untuk menampung informasi concerning for which it was appointed, tentang apa yang masing-masing indera itu ditunjuk, dijadikan. Ya. So mata misalkan, Allah menjadikan kita punya mata. Ya, mata ini adalah indera luaran. Ya, dan mata kita ini punya batas. Ya, punya batasan. Terbatas penglihatan kita. Ya, kita tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu jauh misalkan. Ataupun kita juga tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu dekat. Ya, kita tidak bisa melihat sesuatu yang terhalang misalkan ya oleh benda. Dan kita juga tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu cerah. Yang terlalu terang. Seperti kita melihat cahaya, seperti kita melihat cahaya matahari. Malah nggak kelihatan mataharinya kalau kita lihat. Ya, kalau kita langsung mata kita bertentangan dengan cahaya matahari itu. Ya, malah silau kita. Ya. Nah, jadi sebenarnya mata kita punya keterbatasan, telinga kita punya keterbatasan mendengar, hidung kita punya keterbatasan dalam mencium, lidah kita, kemudian rasa kulit kita juga. Ya, dan itu semua kata Prof is not shortcoming. Itu bukan kelemahan sebenarnya, bukan kelemahan. Ya, sengaja Allah menciptakan seperti itu, ada tujuannya.
There is pragmatic purpose in limitation. Nah, ini kata Prof. Ya, there is pragmatic purpose in limitation. Ya, di sana ada tujuan praktis, tujuan pragmatisnya dari ya keterbatasan itu. For by it we are able to perceive and conceive objects of knowledge and ideas about them and their relations, so that we may put the knowledge of things to be beneficial use. Ya, karena apa? Jadi kata Prof, walaupun panca indera kita yang luaran, baik yang luaran ataupun yang dalaman sekalipun, itu punya batasan. Ya, objek di luar sana terbatas, kita sendiri yang menangkapnya juga punya limit, ya, punya batasan. Ya, tetapi batasan ini bukan shortcoming, bukan kelemahan. Bahkan batasan ini punya tujuan yang tersendiri. Punya tujuan yang praktikal, ya, punya tujuan yang amali, punya maksud yang bermanfaat. For, alasannya adalah by it we are able to perceive and conceive object of knowledge. Ya, karena dengan keterbatasan itu, nah ini larinya kepada keterbatasan. By it-nya dengan keterbatasan itu, we are able to perceive and conceive object of knowledge. Kita dapat mengindra, ya, kita dapat ya menangkap dan conceive, ya, begitu juga kita dapat mengindra object of knowledge, ya, mengindra sumber-sumber ilmu. Ya, mengindra sesuatu yang mendatangkan ilmu kepada kita, object of knowledge. Ya, and ideas, yang begitu juga tentang ide. So, baik hal itu hal yang bersifat konkret ataupun hal itu yang bersifat konsep. Ya, jadi ada ilmu yang bersifat konkret, ya, ada objek of ilmu yang bersifat konkret yang di luar sana, ada ilmu yang bersifat ya konsep, ide. About them, ya, tentang mereka, and their relations, begitu ya, tentang kaitan-kaitan semua benda itu, so that we may put the knowledge, sehingga kita dapat meletakkan ilmu itu, we put the knowledge of things, kita dapat meletakkan ya ilmu-ilmu ya tentang sesuatu itu to beneficial use, kepada ya penggunaan yang bermanfaat. Jadi batasan-batasan itu adalah untuk manfaat kita. Ya, nanti Prof memberikan contoh bagaimana kalau sesuatu itu tidak terbatas ataupun batasannya dirubah. Maka nanti jadi lain. Ya, nah ini. Oleh sebab itu keterbatasan baik itu panca indera kita ataupun keterbatasan sumber itu juga terbatas. Ya, itu memang ya, sudah ya, sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya tujuan tertentu. Oke, contohnya. Nah, di sini Prof mulai memberi contoh. If we had senses whose powers are less limited, like the senses possessed by certain animals. Seandainya kita memiliki indera yang powernya itu, yang kekuatannya itu, ya kan, less limited, yang kekuatannya itu tidak begitu terbatas. Ini lebih luas, lebih kuat. Like the senses possessed by certain animal. Seperti ya indera-indera yang dimiliki oleh hewan-hewan tertentu. Kan ada hewan-hewan tertentu yang inderanya itu lebih kuat. Ya, lebih tidak terbatas daripada manusia. Contohnya anjing misalkan. Anjing itu penciumannya itu lebih tajam dari manusia. Ya, kita nggak bisa mencium sesuatu jarak udah 50 meter aja udah nggak tercium oleh kita. Tapi anjing ya 100 meter, 200 meter itu sudah bisa mencium satu objek itu. Penciumannya tajam sekali anjing itu. Ya. Nah, makanya anjing itu digunakan untuk mengendus ya, sesuatu. Ya, karena memang penciumannya itu tajam. Begitu juga pendengaran. Kalau pendengaran itu kelelawar, ya, kalong ya, ataupun kampret, ya. Nah, itu pendengarannya itu jauh lebih kuat dari manusia.
Karena kampret itu kan buta, ya kan? Dia tidak terbang itu dengan sonik, dengan suara. Jadi suara itu dipantulkan dari telinganya. So kekuatan telinga kelelawar itu sangat sangat kuat dibandingkan dengan manusia. Ya, nah, begitu juga mata. Kalau mata itu seperti burung elang misalkan. Burung elang itu penglihatannya lebih tajam dari manusia ya. Karena burung elang 100 meter di atas itu udah bisa melihat ular di bawah. Ya, ular yang kecil di bawah itu terlihatnya oleh burung elang. Ini untuk disambar, dijadikan mangsa ya. Sedangkan manusia 100 meter itu udah kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya kan? Jadi ya, kata Prof, if we had senses whose powers are less limited like the senses possessed by certain animal, our perception of things in everyday would be different. Nah, kalau seandainya kita punya penciuman setajam anjing, ya, maka kata Prof, persepsi kita tentang segala sesuatu in everyday life, dalam kehidupan sehari-hari akan lain, would be different. Mungkin ngomong kita nggak dekat-dekat gini ya. Nah, kalau penciuman kita setajam anjing, ngomong kita nggak dekat. Karena kalau terlalu dekatnya, bau seseorang itu udah tercium. Harus dari jauh ngomongnya ya. Karena baunya udah tercium ya. Kalau dia belum mandi misalkan udah kecium baunya. Seperti kita dekat sekali dengan dia ya. Wah, jadi kalau kita ngomong harus jauh. Ya kan? Tapi itu kalau mata kita setajam burung elang, wah begitu juga kita juga. Tulisan kita juga mungkin nggak sekecil ini ya. Ya, tulisan kita mungkin nggak tahu ya. Jadi bagaimana ininya ya, gede mungkin ya. Karena kita bisa melihat jauh. Ya. Ataupun seandainya pendengaran kita lebih pendengaran kita sekuatnya kelelawar ya. Mungkin kelas-kelas kita juga nggak dekat-dekat ya, bangku-bangku ya, guru ngajar dari jauh aja bisa ngajar ya. Jadi kelas kita akan luas, ya kan? Rumah kita juga akan luas. Habis ngomong sedikit aja udah kedengeran, berbisik sedikit aja udah kedengeran. Kalau seandainya telinga kita itu lebih kuatnya ataupun sekuat ya sekuat kelelawar, ya ngomong sedikit aja udah terdengar. Jadi kata Prof, kalau seandainya indera-indera kita itu dirubah limitnya, ya dirubah batasannya, maka ya things in everyday life would be different. Ya, sesuatu yang kita lihat sehari-hari itu akan berbeda. Ya. For not only would the form, texture, color, and other characteristics of things be different from what they are as we normally perceive them, but also that some of them would not exist for us. Jadi alasannya kenapa sesuatu yang sehari-hari itu akan jadi lain? Karena apa? Karena form, bentuk-bentuk sesuatu, texture, ya, texture sesuatu misalkan, ya, color sesuatu, ya, warna sesuatu itu pun jadi berubah. Ya. Mohon dimatikan dulu mic-nya. Ya. Di mana tadi? Ya. Color ya, color. Ya warna sesuatu pun berubah. Ya, warnanya berubah, teksturnya berubah, ya. Bentuknya berubah. Oke. Ya, dan sifat-sifat yang lainnya pun akan berubah. Ya. Would be different from what they are normally, ya. We normally perceive them, ya. Karena apa? Karena batasan. Bayangkan kalau mata kita setajam mikroskop. Katakanlah mata kita setajam mikroskop. Apa akan jadi ya? Mungkin kita tidak baca buku dengan jarak segini ya. Yang kita akan baca buku itu jaraknya
Ini kita ngomong juga jaraknya tidak dekatnya seperti biasa. Ya kan, rumah kita juga mungkin berubah kalau mata kita setajam mikroskop. Ya kan, atap rumah kita akan tinggi, akan lebih tinggi lagi. Ya kan? Kita mungkin nggak betah tinggal di kamar yang sempit ya. Ya orang mata kita setajam mikroskop. Ya kan? Ngelihat dinding bukan dinding lagi. Ya kan? Udah jadi yang lain. Ya, ngelihat makanan bukan makanan lagi, udah jadi yang lain. Ya kan? Ngelihat orang juga udah jadi yang lain, ya kan? Nah, kelihatan semua apa nih? Bukan saja jerawat-jerawatnya kelihatan, ya kan? Pembuluh darahnya pun kelihatan. Jadi udah jadi lain ya kata Prof. Ya. But also some of them would not exist for us. Bahkan kalau limit-limit tadi ya dirubah, bukan saja bentuk itu yang berubah. Bahkan sesuatu itu juga sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada bagi kita. Udah nggak kelihatan. Ya kan? Dari jauh kita lihat hutan, begitu dekat kita lihat pohon. Ya, tapi kalau mata kita misalkan seperti mikroskop, wah, pohon juga udah nggak kelihatan. Ya kan? Pohonnya di dalam hutan itu udah nggak kelihatan sudah. Mata kita mikroskop. Ya, udah nggak kelihatan lagi pohonnya. Udah nggak ada pohon itu. Ya, itu yang ada Prof would not exist ya. Bahkan ya tidak akan ada untuk kita. Jadi existence itu sendiri sebenarnya karena limitation kita. Ya, kita melihat satu ada seperti itu karena limitation yang Allah berikan pada kita. And some of them would not exist at all. Ya. Bahkan ya apa namanya di antara benda-benda itu tidak akan wujud sama sekali. Ya, tidak akan wujud sama sekali. Ya, tidak ada kewujudannya bagi, thereby affecting the very existence of human culture and civilizations. Oleh sebab itu kalau seandainya limit kita dirubah, ya maka ya akan merubah the very existence of human culture, akan merubah budaya manusia dan juga peradaban manusia akan berubah semuanya. Tulisan kita berubah, cara komunikasi kita berubah, cara cara makan kita berubah, ya kan? Cara buat rumah kita berubah, semuanya akan berubah. Ya, nah, begitu. Then again, ya, kemudian kata Prof, if we had eyes whose powers are even more less limited than that of certain animals. Ya, bahkan seandainya kita punya mata yang kekuatannya itu ya bahkan kurang lagi, ya kurang terbatas lagi, maknanya lebih tajam lagi than that of certain animals, ya dari ya hewan-hewan tertentu. Eyes that could penetrate the veils of phenomena, yaitu mata yang dapat menembus ya tirai-tirai fenomena, tirai-tirai perubahan-perubahan kejadian pada alam ini. Ya kan, such that could see the events and process underlying the phenomenal world, sehingga kita dapat melihat kejadian-kejadian dan juga proses yang terjadi di sebalik ya ataupun yang mendasari perubahan-perubahan fenomena di alam ini. Then the forms of thing would vanish from our sight. Maka bentuk-bentuk sesuatu itu akan vanish, akan hilang, akan musnah dari pandangan kita. And we would not be able to derive from them the knowledge of particulars that lead to universal. Sehingga kita tidak dapat ya menangkap ilmu. Ya, kita tidak dapat menangkap ilmu, ya. Kita tidak dapat mengambil ya ilmu ya tentang partikular, tentang sesuatu yang juz'i, yang membawa kepada yang universal, yang kulli. And the very meaning of things would perish. Maka makna dari semua sesuatu itu akan musnah sudah. Akan hilang, semuanya berubah. Namanya pun berubah. Ya kan? Dari pohon mungkin berubah menjadi yang lain.
Ya, karena mata kita sangat tajam, karena mata kita setajam mikroskop. Ya, mata kita setajam mikroskop. Nah, jadi semuanya akan berubah. Oleh sebab itu maka limitation itu ada tujuannya. Jadi Allah membataskan mata kita, membataskan telinga kita, membataskan penghidupan kita ini untuk tujuan tertentu. So kata Prof, the setting of limits to the channels and sources by which we obtain knowledge. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan limit-limit itu pada channels and sources by which we obtain knowledge, pada jalan-jalan untuk kita menerima ilmu, sumber-sumber itu untuk menerima ilmu seperti panca indera dan sebagainya. Ya, is therefore a blessing. Oleh sebab itu adalah satu blessing. Ya, satu keberkahan. Ya, and mercy from God, dan kasih sayang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, in order that we may be able to understand the meanings of the object of knowledge, sehingga kita dapat mengerti makna dan juga sumber-sumber ilmu itu, as well as to recognize their creator. Begitu juga kita akan dapat mengenal pencipta kita yang tidak terbatas itu. Nah, dari yang terbatas ini kita bisa mengambil kesimpulan adanya yang tidak terbatas. Jadi kita diberikan batasan dulu. Nih kita dibatas. Kalau dari awal kita sudah tidak diberikan batas, ya kita sendiri tidak eksis. Objek-objek yang lain yang memberikan ilmu juga tidak eksis. Tidak akan nampak. Karena yang kita lihat itu adalah perubahan saja. Tidak ada yang tetap. Seperti awan misalkan selalu berubah. Awan itu selalu berubah. Sebenarnya hakikat alam juga sebenarnya selalu berubah. Itu hakikatnya. Kita sampai pada hakikat itu setelah kita merenung. Tapi dalam pandangan kita dia terbatas. Dalam pandangan kita dia fix. Itu ada tujuannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam pandangan kita sesuatu itu limited, sesuatu ada batasnya. Supaya kita dapat ilmu. Bayangkan kalau seandainya setiap sesuatu itu tidak punya batasan, selalu berubah. Pohon tiba-tiba berubah jadi kucing, kucing tiba-tiba jadi buku, buku tiba-tiba jadi pulpen, pulpen tiba-tiba jadi cacing misalkan, cacing tiba-tiba jadi naga, naga tiba-tiba jadi gunung. Asik berubah gitu. Gimana kita akan dapat ilmu? Kita akan dapat ilmu walaupun hakikatnya setiap benda itu berubah. Hakikatnya pada level hakikat. Tetapi pada level biasa kita melihatnya dia tetap, dan itu ada maksudnya supaya dari level biasa itu kita nanti pergi lagi kepada level yang lebih tinggi. Sehingga kita mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Dari yang terbatas ini kita mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Nah, jadi seperti itu. So, saya lanjutkan sedikit lagi, mungkin 15 menit lagi sebelum kita buka untuk diskusi. Pada paragraf 37 ini. Now, since the role of science is to be descriptive of facts. Karena tujuan ataupun peranan sains itu adalah menjelaskan fakta. To be descriptive of facts, yang menjelaskan fakta. And facts undergo continual change by virtue of their underlying reality, which is process. Dan sementara fakta itu mengalami continual change. Fakta itu mengalami perubahan secara kontinu, perubahan secara terus-menerus. By virtue of their underlying reality, karena memang sifat daripada realitas itu sendiri, which is process, yaitu proses, semuanya itu proses. So the secular aspect of modern philosophy and science, maka sains dan filsafat modern yang sekuler, sebagian dari sains dan filsafat modern yang sekuler menganggap change to be the ultimate nature of reality.
Ya, sehingga sains dan filosofi itu menganggap bahwasannya ya, change, perubahan itu adalah the ultimate nature of reality. Itulah hakikat dari ya hakikat yang sebenarnya dari nature ini. Jadi nature itu hakikatnya adalah perubahan. Ya. That is why secularization as a philosophical program in its attempt to correspond with the reality that is considered as absolute change advocates change in all aspects of life and denies finality in worldview and propagates the belief in an open future. Ya, itulah sebabnya kenapa sekularisasi sebagai a philosophical program, sebagai program falsafah, in its attempt to correspond with the reality, ya, dalam usahanya untuk mendekati, ya, mengikuti, berhubungan satu demi satu dengan hakikat that is considered as absolute change, yang dipandang sebagai satu perubahan yang absolut. Advocates, ya, mereka itu mengusung, ya, change in all aspect of life. Jadi mengusung konsep tentang perubahan di dalam semua aspek kehidupan. And then denies the finality of in worldview. Kemudian mereka juga menafikan, menolak finality, kefinalan, keakhiran, ya, dari dalam pandangan hidup, and propagates. Kemudian mereka juga mempropagandakan, ya, dan mereka juga mengusung, ya, mengusung juga the belief, kepercayaan in an open future, ya, tentang bahwasannya masa depan itu terbuka, semuanya ini proses, semuanya terbuka, semuanya berubah, ya, semuanya berubah. Ya, saya ingin teruskan dulu sampai kepada kesimpulannya, ya kan? Now by change, dengan perubahan, yang dimaksud dengan perubahan itu in which is movement involving space and time. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan change, dimaksudkan dengan perubahan which is movement involving space and time. Yang ya which is movement yaitu merupakan satu pergerakan yang melibatkan space and time, melibatkan ruang dan waktu. And presupposes diversity. Kemudian juga telah menganggap adanya diversity, adanya perbedaan-perbedaan. Ya, philosophers and scientists usually mean either change of place or positions. Ya, para saintis dan juga para ahli falsafah, ya, biasanya mengartikan itu baik dengan change of place or positions, ya, dengan perubahan tempat atau perubahan kedudukan, or qualitative and quantitative change, ataupun perubahan secara kualitatif dan secara kuantitatif, ya, secara secara kualitas dan secara kuantitas, ya, which involve perpetual transformations or becoming, yang melibatkan perpetual transformations, yang melibatkan transformasi atau perpindahan yang terus menerus, yang berkelanjutan, or becoming, ataupun menjadi, ataupun selalu menjadi, selalu kemenjadian, selalu jadi. Ya. Some maintain that all motion is relative. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwasannya all motion, semua pergerakan itu bersifat relatif. Ya, and there is no absolute motions. Ya, dan ada juga yang mengatakan tidak ada absolute motion, tidak ada gerakan yang absolut. And some believe that the change is merely due to psychological perception. Dan yang lain mengatakan bahwasanya perubahan itu adalah semata-mata disebabkan karena persepsi psikologi. Ya. The belief that knowledge pertains only to phenomena entails the belief that reality is change. Ya. Keyakinan ataupun kepercayaan bahwasanya ya, knowledge pertains only to phenomena, bahwasanya ilmu itu hanyalah berkaitan dengan fenomena, dengan gejala, entails, itu membawa kepada kesimpulan
the belief ya that reality is change. Membawa kesimpulan kepada kepercayaan bahwasannya hakikat itu adalah perubahan. Jadi yang dikatakan hakikat itu adalah perubahan. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya berubah. Ya, tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri katanya, tidak berubah. Nah, kononnya begitu. Nah, di sini yang Prof atas itu tidak setuju ya, dan kita juga tidak setuju. Di sini yang Prof mengatakan ya, the belief that reality of change. Hakikat itu adalah perubahan. Jadi hakikat yang itu adalah perubahan. Nah, di sini mereka udah lupa kepada Tuhan. Kalau mengatakan hakikat yang paling tinggi itu adalah perubahan, mereka udah lupa kepada Tuhan. Mereka udah tidak memasukkan Tuhan di situ. Maka Prof mengatakan we do not agree. Nah, di sini. We do not agree, kata Prof, that change is merely psychological or subjective. Kita tidak setuju bahwasanya perubahan itu hanyalah semata-mata bersifat kejiwaan, bersifat psikologi, atau subjektif, bersifat subjektif. Since we affirm, ya, karena kita juga affirm, kita juga berpegang that movement is real. Bahwasanya pergerakan, perubahan itu adalah real. Ya, our position, nah ini posisi kita. Nah ini posisi the worldview of Islam. Our position, posisi kita kata Prof, that change is a reality that should be understood without thereby implying that change is absolute. Nah ini posisi kita, ini yang mesti kita pegang. Ya, ini yang mesti kita pegang. Our position, mauqifuna, ya, mauqif kita, posisi kita, ya, that change is reality, bahwasanya perubahan itu adalah hakikat. Perubahan itu adalah realitas, ya, should be understood, mestilah difahami without thereby, tanpa di sana implying, mengisyaratkan, ya, that change is absolute, bahwasanya perubahan itu adalah absolut, perubahan itu mutlak, tidak juga. For, nah ini jawabannya, nah ini harus digarisbawahi. For, we maintain that reality is at once both permanence and change. Nah ini kesimpulannya. Jadi menurut worldview Islam, we maintain. Nah, selalu kan dari dulu saya katakan, kalau kita katakan we maintain, ya ini posisi kita, ya ini posisi kita. We maintain that reality, hakikat itu at once, pada masa yang sama, both adalah ya kedua-dua permanen dan juga perubahan. Jadi realitas itu adalah permanen dan perubahan. Ya. Permanen dan perubahan. Not in the sense that change is permanent, bukan dalam arti bahwasannya perubahan itu permanen, bukan. Nah, itu kalau perubahan itu permanen, nah itu filosofi modern, perubahan itu permanen. Ya. Tidak ada yang tidak berubah kecuali ya, tidak ada yang tidak berubah. Ya, semuanya berubah dan perubahan itulah sebenarnya hakikat ataupun yang permanen. Bukan dalam arti yang seperti itu kata Prof. Kalau kita mengatakan bahwasanya realitas itu, hakikat itu adalah kedua-duanya bersamaan, permanen dan change. Ya, bukan dalam arti ya, not in the sense that change is permanent, bukan dalam arti perubahan itu yang permanen. But in the sense that there is something permanent whereby change occurs. Artinya dalam arti bahwa di sana ada sesuatu yang permanen, yang mana perubahan itu terjadi. Jadi sebenarnya perubahan itu terjadi karena ada yang permanen, nah gitu. Ya, perubahan itu terjadi karena ada yang permanen, bukan semuanya berubah. Kalau dalam filsafat sains ya semuanya berubah, tidak ada yang permanen. Ataupun perubahan itu sendiri yang bersifat permanen. Tidak, ada yang permanen. Yang mana dari yang permanen ini terjadi perubahan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkan di antara yang permanen dengan yang berubah ini? Ya, maka
Nah, disitulah peranan intuisi. Kan saya sudah selalu katakan, intuisi ini dia bisa menggabungkan apa yang law of excluded middle itu tidak bisa disatukan. Kalau kita pakai reason, kalau kita pakai rasio, maka akal kita, rasio kita akan dikawal oleh law of excluded middle. Ya, law of excluded middle. Nah, ini keterbatasan akal kita. Tapi akal kita itu nanti dikomplementarikan, oke, dilengkapi lagi dengan daya imajinasi, dengan daya khayal. Ya. Ya, dengan daya dengan daya intelektus, bukan hanya rasio, intelektus. Nah, intelektus ini bisa membawa kita kepada law of included middle. Oleh sebab itu apa yang kelihatannya bertentangan itu bisa disatukan. Ya, jauh dengan dekat itu bisa disatukan. Ya kan? Tadi itu permanen dengan change itu bisa disatukan. Ya, oleh intuisi nantinya. Ya, so, saya rasa saya berhenti di sini. Ya, saya rasa saya berhenti di sini dulu ya, di pertengahan paragraf ke-37. Insya Allah nanti habis Ramadan kita akan bicara lagi tentang permanent and change. Ya, kita akan mulai dari pertengahan paragraf 37 nih. Our position is that change is reality should be understood without thereby implying that change is absolute. For we maintain that reality is at once both permanent and change, not in the sense that change is permanent, but in the sense that there is something permanent whereby change occurs. Ataupun dengan kata lain, mudahnya Tuhan itu tidak berubah. Alam ini yang berubah. Ya kan? Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu dia permanen ya, dia tidak. Dan alam ini diciptakan senantiasa berubah. Tapi karena filsafat barat dan sains barat tidak memasukkan Tuhan itu dalam sains mereka, jadi yang mereka lihat hanyalah perubahannya saja. Ya, mereka hanya dapat alam yang berubah ini saja. Dan seolah-olah perubahan alam ini dia berjalan sendiri, berubah sendiri. Ya. Nah, bagi kita tidak, alam ini justru dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbaharui. Jadi alam ini berubah itu karena ada yang permanen. Nah, gitu maksudnya. Ya, mudahnya begitu ya. Dan memang hakikatnya seperti itu. Allah yang merubah semua ini ya. Setiap saat Allah itu merubah. Dan hakikat alam ini dia berubah setiap saat. Ya, cuman memang ada yang nampak seolah-olah dia tetap ya, tapi hakikatnya dia berubah. Sama seperti kita melihat batu es misalkan. Batu es itu ya kan, kalau kita perhatikan dia sebenarnya sedang berubah menjadi lelehan air. Kalau kita biarkan batu es itu dia sebenarnya berubah menjadi cairan air. Kemudian air kalau seandainya kita biarkan lagi dia berubah nanti menjadi uap. Ya kan? Uap kalau kita biarkan lagi dia akan berubah menjadi awan. Ya kan? Awan kalau kita biarkan lagi akan menjadi awan putih ya kan? Kemudian awan hitam. Ya, berubah lagi, akhirnya berubah lagi menjadi air. Ya, air berubah lagi menjadi es, es berubah lagi menjadi terus saja begitu. Ya. Ada perubahan dan perubahan itu ada yang Allah ulangi. Walladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ya, dialah yang memulakan penciptaan tsumma yu'iduhu, kemudian Allah mengulanginya. Dan mengulanginya jauh lebih mudah daripada menciptakannya. Dan semua benda itu dijadikan ada yang daurnya itu singkat. Ya, ada yang pengulangannya itu singkat. Nah, kalau dari air, dari es yang menjadi air, menjadi uap, menjadi awan, menjadi hujan, menjadi es lagi itu singkat daurnya. Ya, tapi ada daurnya yang panjang. Ya, ada daurnya yang lebih singkat lagi. Nah, sebenarnya semuanya itu dalam keadaan yang seperti itu.
Ya, semuanya dalam keadaan berubah. Tidak ada yang tetap, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, semua sesuatu itu halik kata Allah. Semua sesuatu itu hancur illa wajhahu, kecuali wajahnya. Ya, wa yabqa wajhu rabbika ya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya itu fana. Ya, semuanya halik, semuanya fana, dan itu insyaallah kita akan bahas di bagian akhirnya daripada halaman 139 itu Prof sudah menyentuh itu tentang konsep halik dan juga tentang konsep fananya alam ini. Ya. Baik, saya serahkan kepada Ustaz Nurizal ya untuk kita berdiskusi lah. Ya. Kita membahaskan tentang apa yang kita baca tadi ataupun apa-apa yang telah kita lalui sepanjang 37 paragraf ini. Ya. Silakan Ustaz Nurizal. Oke, syukron kasiran atas syarah dari Ustadz Ugi ya. Terima kasih, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan ya. Jadi hakikat realitas itu adalah ya permanen dan change ya. Jadi bersamaan ya. Tidak bukanlah yang suatu yang berubah itu suatu yang permanen. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya dari rekan-rekan ikhwan wal akhwat sekalian yang ada di sini. Silakan langsung ditujukan kepada guru kita. Oh ya, Ustadz Haris Al-Ma'arif. Nah, ini pakar IT kita ini. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Ustadz Nurizal udah dikasih kesempatan, dan Prof Ugi pemaparannya sangat menggugah selera jadinya. Iya, ini maaf nggak bisa muncul kamera ya. Ya, saya tertarik dengan statement terakhir tadi bahwa ada perubahan dan Tuhan dan Allah itu tidak berubah. Kemudian menjadi lazim dalam bidang penelitian misalnya gitu, peneliti menemukan sesuatu hal yang baru dalam setiap penelitiannya, tapi kemudian itu tidak membuat dia yakin atas keberadaan Tuhan yang sebagai pencipta. Itu salahnya di mana? Itu pertanyaan nomor satu. Karena yang saya pahami ini juga ada hubungan dengan hidayah akan datang dengan di waktu yang Allah tentukan juga. Nah, ini mengkaitkan hal ini bagaimana, Prof? Terima kasih. Iya, kenapa ya kan para saintis itu ya sudah mengkaji alam begitu dalam, ya kan? Sudah menemukan sesuatu yang menakjubkan di alam ini, tapi tidak percaya juga dengan Tuhan. Nah, kemarin jawabannya itu karena mereka mengkaji alam ini, ayat ataupun tanda itu sebagai tanda. Ya. Tanda itu mengelirukan mereka. Tanda itu terlalu indah. Ya. Padahal fungsi tanda itu adalah menunjukkan kepada penanda. Nah, itu fungsi dari tanda ini adalah menunjuk kepada penanda. Tetapi karena tandanya itu gemerlapan, tandanya itu cantik, seperti kemarin contoh yang kita sudah berikan, tanda rambu, jalan itu dibuat dari marmer, tulisannya dibuat dari emas, ya kan, diberikan batuan-batuan yang indah-indah. Ya. Jadi begitu orang melihat rambu itu, lupa dia akan fungsi rambu itu sebagai penunjuk. Karena rambu itu menunjuk pada dirinya sendiri. Ya, rambu itu tidak menunjukkan tempat, ya, tidak menunjukkan tempat yang dituju, tetapi dia merujuk pada dirinya sendiri. Ya,
Akhirnya orang terpegun di situ. Ya, dia teliti, ya, diambil lampu senter. Ini apa ya? Ini batunya dari mana ya? Emasnya berapa karat? Ini marble-nya dari gunung mana ya? Nggak jalan lagi ya, lupa perjalanannya. Ya kan? Lupa dia berjalan, sedangkan dia sedang berjalan. Malah nongkrong di situ ya. Malah tidur di situ, malah meneliti di situ. Nah, begitulah para saintis yang akhirnya lupa alam ini apa ya. Dia asik mengkaji atom, ya kan? Asik mengkaji partikel yang paling kecil, sampai akhirnya mereka membuat Large Hadron Collider untuk semata-mata mencari partikel yang paling kecil, ya kan? Tujuannya apa ya? Tujuannya semata-mata ya tidak dikaitkan dengan Tuhan. Nah, karena apa? Karena starting point-nya dia langsung kepada takwil, ya kan? Tidak berdasarkan kepada tafsir. Ya, dia langsung kepada yang mutasyabihat, tidak menyandarkan kepada yang muhkamat. Akhirnya karena dari awalnya itu menafikan tafsir. Kalau tafsir kan dari awal misalnya alam ini ciptaan Tuhan. Nah, itu tafsirnya begitu. Alam ini ciptaan Tuhan. Ya, alam ini dijadikan oleh Tuhan setiap saat. Tapi kalau yang ini sudah dibabat dulu, ya ini sudah dipotong dulu, ya, kemudian langsung kepada takwil, ya nggak akan ketemu. Ya, dia akan tersesat di tengah jalan. Ya, memang hidayah dari Allah SWT, pada hakikatnya hidayah, tetapi tetap hidayah juga adalah ya bisa kita terangkan juga proses hidayah itu. Ya, kalau dari awalnya itu tidak ada ya maka kesimpulannya juga tidak ada. Kalau dari awal dia sudah mengatakan Tuhan itu tidak berperanan dalam alam ini, maka ya dia tidak akan menemukan Tuhan. Ya, dia tidak akan menemukan Tuhan. Ya. Of course lah, kecuali seandainya dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya, of course ya. Tapi kita bisa menjelaskan sebab akibatnya. Kenapa akhirnya mereka tidak menemukan Tuhan? Karena alam ini dari awal sudah dianggap berdiri sendiri, berjalan sendiri, alam ini berproses sendiri, berubah sendiri, ya kan? Wujud sendiri, bahkan Big Bang itu sendiri mereka tidak kaitkan dengan Tuhan. Big Bang tidak dikaitkan dengan Tuhan, black hole tidak dikaitkan dengan Tuhan. Seolah-olah alam ini, seolah-olah black hole itu punya kekuatan sendiri, kemudian alam ini ditarik oleh black hole, habis. Black hole itu siapa dan apa? Mereka tidak bisa menjelaskan. Siapa yang menggerakkan black hole, siapa yang menjadikan hole, siapa yang menjadikan black, itu pun tidak jelas. Ya, Big Bang bagaimana tiba-tiba dari tidak ada bang menjadi ada bang yang besar? Adakah itu berjalan sendiri? Nah, dalam agama kita kan tidak ya, dalam agama kita semuanya itu digerakkan oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan itu berperanan di dalam menjalankan alam ini setiap saat. Bukan sekali saja, bukan alam ini diciptakan habis itu Tuhan diam. Ya, kemudian alam ini jalan sendiri. Ya. Nah, tidak seperti itu. Worldview kita tidak seperti itu. Worldview kita menyatakan alam ini diciptakan dulu dan Tuhan terus menciptakan alam ini setiap saat. Ya, nah bagi kita jelas sekali melihat Tuhan itu jelas sekali. Kewujudan Tuhan itu bagi kita sangat jelas sekali. Lebih terang daripada cahaya matahari. Kewujudan Tuhan itu bagi kita. Karena Tuhan itu ada pada setiap ya, gejala alam. Tuhan mendengar pada apa-apa yang bisa mendengar. Tuhan melihat apa-apa pada yang bisa melihat. Tuhan merasa apa-apa yang bisa merasa. Tuhan hidup ya pada apa-apa yang hidup. Ya, Tuhan ada pada apa-apa yang ada. Jadi Tuhan itu sangat jelas sekali. Ya, Tuhan itu adalah zat yang paling jelas. Ya, bahkan lebih jelas lagi dari matahari. Kalau kita kan matahari yang paling jelas kan. Oleh sebab itu maka Tuhan menggambarkan dirinya Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, itu majaz. Allah itu cahaya langit dan bumi. Bagi kita cahaya langit dan bumi matahari kan. Allah itu adalah lebih jelas lagi dari matahari. Allah itu hak. Hak itu artinya ada dan jelas.
Dan bukan sekedar hak, hakul mubin, hak yang paling jelas. Ada yang paling jelas itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya aneh sekali seandainya para saintis itu tidak dapat menemukan Tuhan. Nah, itu memang kebutaan yang sangat buta ya. Nah, karena apa? Karena dari awalnya itu tadi, world view-nya itu dari awal sudah memisahkan diri. Ya, dan itu tidak terjadi pada ilmuwan kita dulu ya, saintis kita ya. Ya, itu tidak terjadi. Ini hanya pada terjadi di zaman modern ini. Kira-kira gitu Mas Haris, wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak Prof. Ya, syukran Ustadz Ugi dan Ustadz Haris Al-Ma'arif. Ya, sebelumnya ada pertanyaan di kolom chat ya, sebelum ke Mas Hendy ya. Ini Jody, ini masih SMP nih. Silakan Mas Jody, langsung kepada Prof Ugi. Atau malu-malu ya? Iya. Ayo, nggak apa-apa, tanya aja. Saya gemeteran kalau bertanya karena ada banyak suhu-suhu yang Ya. mumpuni di sini. Saya bacakan aja ya. Jadi Mas Betul, Jody. Jody ini betul masih kelas 3 SMP. Ya itu orangnya Prof. Masih muda sekali. Oh, bagus sekali nih 3 SMP udah mengkaji prolegomena. Nanti kalau di universitas lebih dahsyat lagi nih. Amin. Mungkin Silakan Jody, pertanyaannya apa? Mungkin pertanyaannya berhubung dari apa yang saya lihat dan saya baca. Kemudian saya pernah membaca karena saya sangat tertarik banget terhadap pemikiran-pemikiran dari para khususnya para pemikir Islam dan pemikir-pemikir yang ada di Indonesia termasuk Tan Malaka. Dan saya membaca bukunya Sasmi Madinlock. Tapi mohon maklum Ustadz, saya baca juga masih malas-malasan. Jadi masih beberapa halaman saja, namun ada beberapa poin yang saya pahami, termasuk hukum Dalton, yang dimana hukum Dalton itu mohon maaf kalau salah bisa mengatakan bahwa semua di dunia ini tidak berkurang. Kita bisa mencarinya di jalan. Jadi semua ini sama kadarnya. Nah, apakah ini, pertanyaan saya, apakah berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini dan apa yang tidak berhubungan dengan kita bahas hari ini? Mungkin itu pertanyaan untuk hari ini dan sesi ini, dan pertama saya bertanya di sini. Karena awal-awalnya saya cuma ikut saja. Terima kasih atas waktunya, mungkin bisa dijawab dan bisa dikoreksi. Iya, kalau memang kalau kita bicara tentang sistem, ya sistem ini kan luas ya, alam semesta ini kan sangat luas. Ya. Alam semesta ini sendiri kan tidak terhingga ya kan, sampai sekarang akhirnya saintis sendiri tidak bisa menemukan di mana batas alam semesta. Ya kan? Tetapi sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, alam semesta ini terbatas. Alam semesta ini tidak kenapa kita mengatakan alam semesta ini tidak terbatas? Yang mengatakan alam semesta itu tidak ada batasnya itu waham. Waham kita itu nggak bisa sampai kepada kesimpulan bahwasanya alam semesta ini betul-betul ada batasnya. Sebenarnya alam semesta ini ada batasnya. Ya kan? Cuman waham kita itu, daya estimasi kita itu tidak bisa memikirkannya. Ya, tidak bisa memikirkannya. Setiap kita berpikir tentang ruang, di baliknya ada ruang lagi. Setiap ada ruang, kalau kita buka ruang itu ya kan, katakanlah ada satu ruangan dikelilingi tembok, kalau kita buka lagi tembok itu, di belakang itu ada ruang lagi. Kalau dibatasi ruang itu, kita buka lagi ruang itu, di belakangnya ada ruang lagi. Di belakangnya ada ruang lagi. Belakang. Jadi akal kita nggak bisa menangkap ya adanya. Tapi kata para ulama kita dengan intuisi mereka mengatakan sebenarnya alam ini terbatas. Alam ini ada limitnya juga. Ya. Nah karena alam ini ada limitnya. Ya kan? Dan alam ini asalnya juga tidak ada. Ya kan?
alam ini asalnya bukan ada terus ya dari awal, tidak. Alam ini asalnya tidak ada. Dan alam ini bisa menjadi tidak ada lagi. Jadi oleh sebab itu dalam alam ini juga dia ada yang berkurang ya. Wallahu alam, mungkin Dalton itu wallahu alam ya. Sejauh mana ya, of course ya, sesuatu itu tidak dapat, katanya sesuatu itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya, sebenarnya bisa diciptakan dan dimusnahkan pada level tertentu ya, pada level tertentu. Ya. Ada yang disebut sebagai entrofi. Entrofi ini artinya pemburukan sistem. Jadi sistem itu bisa hancur, bisa buruk, ya, bisa decay. Ya, walaupun mungkin dia itu berpindah ke alam lain. Ya, berpindah ke alam lain, tetapi kita tidak kita tidak itu tidak ada kaitannya dengan kita. Ya. Tidak punya tujuan praktikal ya istilahnya, tidak ada tujuan pragmatik. Jadi yang tujuan pragmatik ya kita mengatakan sesuatu itu terbatas. Kalau sesuatu terbatas berarti sesuatu itu punya limit kebenaran yang tersendiri. Ya, punya limit kebenaran yang tersendiri. So jadi begini saja mudahnya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu ya, selain daripada Tuhan itu tidak ada yang tidak ada yang mutlak ya, tidak ada yang absolut ya, tidak ada yang tidak terhingga. Semuanya itu memiliki batasan. Itu saja ya, termasuk alam ini punya batasan, punya beginning ya, punya permulaan, punya ending, punya akhir. Ya. Nah, jadi alam ini bisa berakhir. Nah, gitu saja ya. Nah, itu saja jawaban saya Mas untuk Mas Jody. Ya, terima kasih Satugi dan Mas Jody ya. Insya Allah lanjutkan ini ya belajarnya. Ya, tadi siapa yang ingin bertanya? Mas Hendy ya? Ini satu lagi nih kayaknya ya. Sekarang jam 9.01 Bro. Oh, sampai 9.15 boleh nggak, kenapa? Ya, Mas Hendy atau siapa tadi? Ada lagi yang ingin bertanya? Coba saya di sini ada yang bertanya nggak ya? Oh, nggak ada. Di kolom chat juga tidak ada. Iya, jadi gini ya. Coba saya punya sedikit ya. Ya, Prof. Nanti insya Allah kita akan bicara tentang tentang hakikat perubahan. Ya. Jadi kita di dalam melihat alam ini dengan pandangan kita seolah-olah ya alam ini senantiasa ada, dan dari yang ada ini alam ini berubah sendiri. Contohnya tadi saya berikan contoh dari es ya, itu berubah jadi air. Ya kan? Seolah-olah es itu sendiri yang merubah jadi air. Seolah-olah es itu punya daya untuk berubah jadi air. Kemudian dari air berubah jadi uap. Ya kan, dari air laut, air sungai, air danau. Ini apabila dipanasnya terkena cahaya matahari, dia menjadi uap. Seolah-olah dia itu berjalan sendiri gitu. Jadi air itu merubah sendiri jadi uap. Dari uap, uap itu berubah jadi awan seolah-olah sendiri. Ya, dari awan, ya, dari awan putih tiba-tiba berubah warnanya jadi awan hitam sendiri juga. Dari awan hitam keluar hujan sendiri juga. Jadi semuanya serba sendiri. Semuanya serba independen. Ya kan?
Padahal bagi kita tidak begitu kan. Allah tuh yang menurunkan hujan. Nah, gitu kan. Dalam ayat Quran banyak sekali Allah tuh yang menurunkan hujan. Itu contohnya seperti itu. Ya, jadi bukan sekedar Allah menurunkan hujan. Semua tuh pada partikel-partikel yang kecilnya itu berjalannya itu bukan sendiri. Tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, ya, setiap perubahan, setiap waktu. Allah itu berperanan di dalam merubah setiap benda. Makanya Allah itu ada di sebalik segala sesuatu, quote and quote-nya. Allah itu ada di sebalik pergerakan semua sesuatu. Baik pergerakan itu pergerakan alam semesta yang konkret, ya, ataupun yang metafisik, ya, itu semua ya adalah data dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu agama kita itu begitu. Semuanya kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ekonomi itu sendiri pun dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah tiba-tiba harga naik. Ya kan? Maka kata Rasulullah, huwa al-musa'ir, dia itu adalah yang membentuk harga. Ya, selalu Rasulullah itu mengaitkan segalanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga begitu. Nah, sains masalahnya ya pada hari ini tidak mau mengaitkan hal itu dengan Tuhan. Ya, dia pengen menjelaskan causality, misalnya dia menjelaskan tanpa kaitan dengan Tuhan. Ya, benda-benda perubahan tanpa kaitan dengan Tuhan. Ya, padahal dekat sekali itu antara penunjuk dengan yang ditunjuk itu sangat dekat sekali. Ya kan? Sangat dekat sekali. Tetapi mereka berhenti kepada papan tanda itu. Ya, kita melihat papan tanda itu ada gunanya, bukan berarti kita menolak sains, tidak. Ya kan? Justru seandainya kita menemukan sesuatu di alam ini, menemukan sesuatu yang baru, kita bersyukur sekali. Bagi kita itu adalah pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kasyaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sekali. Maksudnya kita dibuka mata hati kita untuk melihat fenomena alam itu. Tapi saintis yang sekuler, dia tidak melihat begitu. Ketika mereka menemukan sesuatu, dia bilang, itu alam. Itu adalah penemuan diri sendiri. Nah, di sini perbedaan ini berangkat dari perbedaan worldview itu. Ya, perbedaan dari pandangan hidup melahirkan kesimpulan yang berbeda. Ya. Nah, di sini pentingnya worldview itu supaya kita tidak keliru ya di dalam di dalam memahami sains, dan juga bukan kita anti sains, tidak sama sekali. Ya, tetapi kita ingin menempatkan sains itu pada tempatnya, ya, dan supaya sains itu tidak menentang agama gitu, ya. Supaya sains itu berdiri di atas landasan agama, berdiri di atas tafsir, ya, agama itu. Jadi itu saja yang yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya. Mungkin ini pertemuan kita ya. Mungkin ini pertemuan kita yang kali terakhir untuk sesi ini sebelum kita tawakuf dulu untuk Ramadan. Ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti setelah Ramadan. Ya, kita akan lanjutkan pada pertengahan paragraf yang ke-37 yang ada sekitar 3 halaman lagi lah ya, 3 halaman lagi untuk kita teruskan ya, sehingga kita habis ya mengkaji monograf Prof. Saal atas ini. Saya kembalikan kepada Ustaz Nurizal. Ya Prof, masih ada 7 pertanyaan. Masih ada 7 menit. Ini ada pertanyaan satu orang nih Prof. Jadi mungkin ya kalau enggak ini biarkan ini terakhir ya. Kita masih ada 7 menit Ya, lagi silakan. ini. Ya Ustadz Zaki mau langsung tanya atau bagaimana ini? Ini Ustadz Zaki Azani. Ya. Silakan. Pertanyaan seperti ini Prof. Prof, ketika melakukan kerja-kerja sains, apa sebaiknya pertanyaan peneliti yang diajukan agar selaras filsafat sains Islam? Bagaimana dengan prasangka sebagian pihak yang menganggap agama akan usang ketika misalnya manusia membuat koloni di planet Mars, ya, terkait fikih sholat dan lain-lain. Syukron, Prof. Kita tidak akan pernah takut dengan penemuan sains.
Ya, Prof ada tuh statement itu. Kita nggak akan takut dengan penemuan-penemuan sains. Dan penemuan sains itu tidak akan bisa merubah agama. Ya kan? Justru sains itu tanpa agama itu dia akan tetap haus. Seperti orang minum air laut, ya kan? Itu tidak akan pernah kenyang. Karena dia tidak akan sampai. Tidak akan pernah sampai mencari tiba-tiba menemukan lagi yang baru, korek lagi ya, temu lagi yang baru, nggak habis-habis. Sama mencari sampai mencari apa namanya batasan alam ini tidak sampai, ya kan? Karena memang sains itu bukan itu tujuannya. Sains itu nggak sampai kepada hakikat. Ya, oleh sebab itu maka ada agama. Ilmu sains itu bisa berkembang karena ada generasi yang meneruskannya. Karena sifat alam itu memang begitu. Ilmu tentang alam ini nanti bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi ilmu tentang agama, dia tidak boleh penemuan kebenaran itu diwariskan kepada generasi yang selanjutnya. Maka sains makin ke sini makin bagus. Ya kan? Karena dia makin terungkap rahasia-rahasia alam itu alam ya, bukan hakikat. Karena alam ini hanyalah satu level daripada hakikat. Ya, tapi hakikat-hakikat itu sudah diajarkan oleh Nabi kita sebelumnya. Makanya ada ilmu yang harus kita ketahui sekarang yang tidak memerlukan generasi untuk menemukan kebenaran ilmu itu. Ya. Jadi penemuan sains itu tidak akan kita tidak akan takut dengan penemuan sains. Kononnya sains akan mengalahkan ilmu agama, tidak. Ya. Pergilah manusia ke Mars pergilah manusia kemana ya. Nah, itu tidak akan menghilangkan hakikat al-haqiqah. Ya, hakikat tentang kebenaran, ya, tentang vision of reality and truth. Ya, pandangan kita tentang kebenaran dan juga tentang realitas. Ya, kalau masalah fikih sih ya, fikih itu kan syariah ya, fikih itu berubah. Dulu Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis, ya kan? Kiblatnya di sana. Habis itu Rasulullah disuruh menghadap ke Ka'bah misalkan. Itu kan berubah. Kalau fikih sih berubah, ya kan? Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Rasulullah puasanya bulan Ramadan misalkan. Fikih sih berubah. Halal dan haram juga berubah. Ya kan? Apa yang diharamkan oleh zaman Nabi Isa dihalalkan oleh kita misalkan. Nabi Isa mengharamkan khamar alasannya mabuk. Tapi kita mengharamkan khamar alasannya memabukkan. Nah, syariat Nabi Isa itu khamar itu haram karena ilahnya itu sukron ataupun suker. Haramnya itu mabuk. Jadi kalau nggak mabuk ya kalau tidak mabuk ya masih boleh. Tapi kita syariah kita mengharamkan khamar dengan ilah muskir, memabukkan. Maknanya apa saja yang punya potensi memabukkan itu jadi haram langsung. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengkonsumsinya walaupun sedikit karena berpotensi memabukkan. Kalau syariat Nabi Isa kalau minum sedikit nggak apa-apa, ya. Dan di awal syariat Islam pun orang masih boleh mabuk. Makanya Allah kata ya alladzina amanu ya la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya kan? Masih boleh mabuk. Asalkan jangan mabuknya itu jangan mau sholat saja ya. Habis sholat mau mabuk silakan. Nah itu masih boleh begitu. Syariah sih berubah. Yang tidak berubah itu hakikoh. Ini hakikoh tidak berubah. Nah sains coba mencari hakikoh. Jadi urusan kita bukan dengan urusan syariah nih ya. Nah, tapi urusan kita dengan hakikoh tidak akan berubah. Sama hakikoh itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam sampai ajaran Nabi Muhammad itu sama. Ya. Makanya kita la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita enggak membeda-bedakan rasul karena risalahnya itu sama. Cuma syariahnya berbeda. Itu betul. Oke, kayaknya gitu aja. Ya. Ya. Syukran Prof. Ugi atas penjelasannya ya.
Jadi sudah jawabannya seperti itu, Ustaz Zaki Azani. Ya, mungkin ini sudah sampai pada penghujung ya acara kita pada malam ini ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada guru kita ya, Prof. Ugi Suwarto yang telah memberikan sarahannya ya. Sampai kepada pertemuan malam ini, insya Allah kita akan berjumpa lagi ya lepas hari raya ya Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Ikhwanul Ahwat yang telah hadir pada malam ini. Semoga apa yang kita dengarkan ya, kita kaji dari guru kita ya, Prof. Ugi Suwarto mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Mari kita tutup ya malam ini, acara ini dengan baca tasbih kifaroh. Subhanakallahumma bihamdik. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kang Malki. Jazakallah khairan. Sama-sama. Ya Allah.